Karena ketika mereka membuang BAK, BAB-nya itu kondisi sedang di dalam separuh sadar, separuh tidak sadar. Karena kita harus sadar bahwa kata-kata apapun yang keluar dari orang tua itu akan menetap secara abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang berbahagia, saya Umi Istighfaryani senang sekali hari ini kita bertemu lagi di program Parenting oleh Bapak Arif Budi. Jangan lupa silahkan like, komen, share, dan subscribe channel SDMT TV. Hai Pak Arif. Hai Ustazah Umi, senang sekali ketemu lagi ya untuk kesekian kalinya. Alhamdulillah, baik ya Pak ya kabarnya. Alhamdulillah ya? Ustazah Umi juga semangat. Oke. Ya, nah ini untuk permasalahan yang lain ini Pak Arif nih. Nah fase toilet training kan harusnya sudah tuntas ya semasa batita, apalagi masa TK itu harus selesai. Betul nah sekali. Tapi permasalahannya ternyata yang kita ketahui di sehari-hari itu ada anak yang kelas 1 SD, kelas 3 SD itu ternyata masih ngompol. Bahkan ditemukan juga anak kelas 6 SD itu masih ngompol ada juga. Iya, bahkan juga ada yang gembol atau BAB di celana seperti itu. Dan dibawa kemana-mana. Iya, dan itu jadi permasalahan dari guru ataupun juga orang tua kan juga malu jadinya. Sepakat sekali. Iya, nah menurut Pak Arif, fase toilet training itu harusnya seperti apa sih? Iya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang toilet training itu adalah kemampuan mandiri anak yang harus bisa mereka selesaikan sendiri. Dan level ketika pendidikan anak usia dini itu sebenarnya harus tuntas ketika mereka TKB, TKA harus selesai. Karena ketika mereka sampai masuk ke usia SD, mereka sudah harus berpikir bukan kepada bagaimana layanan diri mereka, tetapi sudah berpikir bagaimana kognitif mereka. Jadi areanya sudah mulai berbeda nih. Tetapi seringkali kita temukan bahwa itu belum tuntas, akhirnya menjadi masalah yang harus dituntaskan di jenjang pendidikan SD. Nah sekarang kalau kita berbicara bahwa sebenarnya toilet training di segmen Simon Freud ya, dia menjelaskan bahwa sebenarnya toilet training itu bisa membentuk kepribadian anak ke depan. Bisa menciptakan atau membentuk kepribadian anak. Jadi tanpa disadarin anak yang cemas ternyata apa? Ketika mereka sedang melakukan proses toilet training BAB, sering dipressure sama orang tuanya, sering diburu-buru sama orang tuanya, pup, BAK, buang air kecil, itu adalah cara bagaimana seorang anak membuang feses atau kecemasannya. Secara psikologis adalah bentuk untuk membuang feses kecemasannya. Jadi kalau kita melihat pada anak-anak yang usia yang seharusnya tidak ngompol masih ngompol, berarti dia ada sesuatu kecemasan yang dia tahan di alam bawah sadarnya, dan ketika mereka tidak sadar itu, mereka mengeluarkannya saat tidur, saat mungkin dia terpressure guru di kelas, kemudian mereka mencret di celana, atau mungkin mereka BAK kecil di celana, itu yang terjadi sebenarnya di situ. Nah makanya sekarang orang tua juga harus mulai berpikir ulang, merenungkan kembali apa ada yang salah, apa ada sesuatu yang kurang tepat di dalam kita sebagai orang tua mendampingin toilet training mereka, kan begitu. Nah sekarang toilet training ada anak dia sekolah mungkin di SDMT, tapi di SDMT bersih ya toiletnya. Ada anak yang menahan untuk tidak BAB dan BAK karena toilet di sekolahannya jorok. Tanpa sadar karena di rumahnya bersih, dia tidak terbiasa, akhirnya dia menunda itu. Berarti ini adalah kemampuan orang tua untuk mendampingin anak di ranah itu. Oh begitu. Ada juga di rumah dia BAK, BAB-nya nyaman. Tapi ketika diajak berlibur ke rumah nenek dan sebagainya, lihat mungkin rumah nenek karena rumah bangunan lama, dia tidak nyaman, apalagi ada cacingka dan sebagainya. Nah itu tanpa sadar membuat anak kemudian menunda BAK, BAB karena apa? Orang tua tidak mendampingin mereka untuk menuntaskan itu dimanapun. Terus orang tua harus bagaimana kalau seperti itu? Sekarang orang tua kan begini, di dalam anak toilet training, ngajarin anak toilet training itu harus dalam kondisi yang bijaksana. Ada anak yang mereka jijikan, ya sudah, tugas orang tua kan menemanin mereka.
Terkadang ada anak yang karena sesuatu hal pencernaan dia harus mengeluarkan pisang hijau yang sangat besar dari perutnya Iya. sampai merasa sakit teriak-teriak. Nah, orang tua juga harus tetap tenang memberikan dukungan support sampai mereka nyaman membuang fesesnya. Dan ketika anak-anak yang terlalu dipressure ketika membuang fesesnya itu tadi, BAK, BAB-nya itu tentu dia akan menjadi seorang pribadi yang gampang cemas, gampang takut, gampang khawatir tentang sesuatu, gampang panik tentang sesuatu. Karena ketika mereka membuang BAK, BAB-nya itu kondisi sedang di dalam separuh sadar, separuh tidak sadar. Karena kita harus sadar bahwa kata-kata apapun yang keluar dari orang tua itu akan menetap secara abadi di otaknya anak-anak kita. Jadi pelayanan kita untuk dampingin mereka, bebaskan mereka, temenin. Kadang ada anak yang takut, mungkin ada kecoa yang muncul dan sebagainya. Iya. Boleh kita nemeni di dalam sampai mereka menuntaskan BAK BAB-nya, kemudian 3 hari, 4 hari, mama tunggu di pintu ya, mama berdiri di sini kok. Ya sudah. Mungkin ada anak yang mungkin karena mereka terbiasa pakai poop spot, kemudian di sekolah bukan WC-nya bukan yang WC duduk, tapi malah jongkok. Yang jongkok. Iya. Ada anak yang terbiasa sejak kecil itu dengkulnya, lututnya, lutut. itu tidak terlatih dengan baik. Nah, itu latihlah di rumah dengan mereka jongkok 45 derajat ya. Silakan biarkan mainan air, kemudian bawa mainannya di ciduk, di gayung, itu mereka silakan mainan air atau apapun itu, biarkan mereka menikmatin suasana di toilet itu. Sehingga tanpa sadar kita merubah bahwa dia bisa menikmatin suasana di toilet. Sehingga dimanapun tempat, mereka yang terbayang di otak bawah sadarnya adalah kenyamanan saat BAB, BAK-nya bukan di mana toiletnya ada, entah itu di neneknya atau sekolahnya. Itu penting sekali loh, Ustazah Umi. Iya. Kalau untuk usia kelas 6 SD itu kan berarti udah usia 12 tahunan ya. Nah itu terus gimana kalau permasalahan seperti itu? Kadang kita juga berbicara anak kelas 3 SD. Ya. Jadi permasalahan remaja mulai menunjukkan permasalahan sebenarnya di area kelas 4 ya, umur 9 tahun. Itu sudah ada kendala. Kalau ternyata diperiksakan di urologi di rumah sakit, tidak ada gangguan terkait untuk proses urologinya, berarti dimungkinkan besar ini adalah masalah psikologis. Jadi artinya ada ketakutan anak tentang sosok ayahnya, atau mungkin pada anak yang terbiasa mendapatkan perlakuan kekerasan fisik oleh ayahnya, pada anak laki-laki mereka ngompol. Jadi artinya mereka tidak punya bahasa untuk memprotes keadaan itu. Jadi ketika sadar, mereka tidak berani mengungkapkan. Tapi ketika dalam kondisi tidak sadar, mereka mengeluarkan dalam bentuk kompolnya. Nah, itu yang harus dipahamin dulu. Tapi juga belum tentu karena masalah psikologis, tapi juga karena masalah pembiasaan. Anak misalkan dia sampai seperti yang sampaikan Ustazah Umi tadi kan, dia dipakaikan pampers. Ada anak yang tidak bisa BAB kalau tidak dipasangin pampers. Dia tetap pakai pampers tapi sambil jongkok di kamar mandi, kan ada ya? Ada. Nah, terus ini apa penyebabnya? Jadi artinya ketika mama sudah sampaikan, ya sudah, lepas saja, anaknya nangis kah? Nangis, tapi kalau enggak dikasihin pampers dia enggak mau keluar Pak, misalkan. Ya udah enggak apa-apa, dia perlu trust, kepercayaan yang dibentuk bersama orang tuanya saat BAB. Jadi jangan dibiasakan, nanti kalau di mall dia nanti nggak pakai pampers begini ya BAB dan sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting buat kesepakatan dan orang tua harus paham. Oh, anak ini kalau wajahnya mau BAB itu seperti apa, mamanya harus tanggap, ayahnya harus tanggap, segera antar ke kamar mandi, toilet, WC dan sebagainya. Kan itu yang harus dilakukan orang tua. Terus kalau misalkan bahasa Jawanya itu kagol itu apa ya? Kayak udah terlanjur terus nggak jadi kayak gitu loh. Misalkan udah terlanjur di popoknya, nah terus dibawa ke kamar mandi, nggak keluar, berarti di situ gimana? Tidak apa-apa, tetap anaknya diajak ke kamar mandi. Karena apa? Itu akan keluar cuman kapan? Hari ini enggak, hari besoknya enggak, hari besoknya mau. Nah berarti saat mau itulah tubuh manusia perlu beradaptasi kan? Ya kan, perlu beradaptasi untuk menerima bahwa aku tidak mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan selama beberapa hari ini. Ya,
Jadi terkadang juga orang tua anaknya pakai pampers sampai kobel-kobel kan itu ya, BAB-nya bawa ke sana sampai jatuh kemana-mana. Tapi anaknya tetap santai, mainan mobil dan sebagainya kan ada. Ada kan seperti itu? Ada. Nah, ini artinya apa? Ini kemampuan anak pada body aware. Dia untuk fokus kepada bodinya bahwa ini adalah saat biologisku, panggilan alam untuk ke BAB. Tetapi dia lupa masih asik dengan bermain mobil-mobilan dan robot-robotannya. Itu bahaya. Karena dia semakin tidak aware pada bodinya. Kan itu ya. Nah, jadi artinya apa? Orang tua yang segera ngangkat anaknya walaupun belum keluar enggak apa-apa. Sabar saja. Itu proses. Oke. Terima kasih Pak Arif. Sami-sami. Itu ya Bunda ya. Cara toilet training yang bisa kita lakukan di rumah, semoga bisa membantu ayah bunda. Nah, seperti biasa silahkan komen untuk bertanya seputar parenting kita kali ini. Dan dari kami sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.